tidak pernah bertikai, tidak pernah ada problem, tidak ada kebencian sama Bu Elsa gitu. Cuma mungkin saat itu karena ibu kaget, ya kan, terus tiba-tiba meruak beritanya kemana-mana ya Bu. Itu memang gitu Bu. Jadi memang begitu kita post, upload langsung kemana-mana beritanya gitu. Jadi mungkin ibu juga dalam keadaan shock, trauma ya Bu ya. Traumatik nggak sih Bu? Iya. Traumatik kan, sampai nggak bisa makan. Sampai sekarang. Ini nggak bisa makan nih? Iya. Terusin aja Bu. Gimana kita guru? Biar langsing. Biar langsing. Enggak, tapi maksudnya gini loh, terlepas dari kemarin itu cuma misunderstanding aja. Miskom. Ya, saya kemarin. Waktu ya semua kan di Mancing ya Bu. wartawan kan bilang kan saya insiden itu. Saya menjelaskan pada waktu itu kenapa sedih ya, saya merasa sendirian waktu itu sendiri, jadi sedih banget gitu. Iya. Ibu, tapi saya mau nanya nih Bu, pas ibu pulang kan ibu pasti ketawa joget sama kita. Ya, pas saya pulang ibu gimana sih? Profesional. Tapi sebenarnya itu udah sedih. Oh, jelas lah. Nah, tapi saya selalu, karena ini teman saya nggak mau merusak acaranya, dan saya merasa aman. Katanya waktu itu kan saya ingat benar ya, Hotman bilang ini yang jelek-jelek, yang kasar-kasar jelek ya, gue nggak suka. Di situ saya seneng, sehingga saya mau menyelesaikan acara itu. Nah, besok paginya begitu saya lihat berita itu, maki-makian itu kan jadi teringat lagi. Orang ngirim-ngirim itu kalau diputer, lu bisa rasain deh gimana. Tapi jadi bukan saya nggak ada yang manas-manasin, tapi karena berita itu, lihat itu, ibunya Bu Elsa. Oke. Itu saya kan udah tua 80 tahun. Sebetulnya saya berusaha menutup ini karena mau di-delete, saya nggak cerita ke siapapun. Saya orangnya diem ya, apapun rahasia. Tapi ini nggak bisa dirahasiakan karena udah tersebar, bukan tersebar di Indonesia, luar dunia lah. Sedunia orang-orang yang di Rusia nanya ke saya di mana, di Italia, semuanya. Aduh, saya karena digital kan gitu kan, jadi memang semua bisa terkoneksi. Iya. Orang yang kenal saya pasti nanya, karena kan saya ngajar di mana-mana gitu. Saya tuh selalu saya honestly ya, saya nggak ada secara pribadi ada benci atau apa, nggak ada. Itu kan kejadian insiden aja. Ibu kalau sama Melanie Ricardo nggak benci? Nggak ada. Jujur, ibu bencinya sama siapa? Nggak ada benci. Kompor. Pancing lagi. Orang pada bilang gue settingan ya. Nggak settingan. Enggak lah Bu, nggak settingan. Bilangin dong. Enggak lah. Itu bukan settingan. Memang shock banget. Kalau settingan mah mana mungkin gue sakit. Iya. Berarti Ibu kemarin sakit apa? Kan saya ada mah, jadi kalau stres asam lambungnya naik, muntah-muntah, dan itu terus menerus. Terus sering sedih, keluar air mata gitu. Lokasi nggak Mel? Seiring waktu ya selesai. Semoga bisa memaafkan Bu. Kan kalau kata orang bule bilang forgive and forget ya Bu. Supaya dalam hidup ini kita berjalan tuh nggak bawa beban ya Bu ya. Karena saat kita benci sama orang, sebenarnya bukan orang lain yang bawa beban, kita yang capek bawa beban tiap hari. Jadi saya mendoakan semoga Ibu Elsa fokus aja supaya Ibu Elsa sehat dalam karir pengacaranya 36 tahun sebentar lagi bisa selalu menjadi berkah. Yang kemarin itu udahlah Bu, kita nggak bisa, we cannot change things in the past. Yang udah terjadi di belakang kan udah nggak bisa. Sekarang yang penting Bu Elsa kan viral, ya kan? Bisa dimanfaatkan Bu, bikin kosmetik, bikin kafe, jadi hal yang positif berkah banyak. Pamel mau bantu. Pesannya kan hukum. Biar ibu dan pengacara sebagai dia pengacara nggak perlu dibela-bela. Jadi kan beliau udah pengacara, biar mereka berurusan sendiri. Kalau sama abang, ya ntar gue kilik-kilik lah, abang kan tahu sendiri, ya kan. Udah kayak baby sharknya gue. Kita ngomong sama abang karena abang juga orangnya hatinya baik kok. Dia cuma orang menutup-nutup aja. Maksudnya orangnya emang orang Batak sama kayak gue lah gitu. Tapi hatinya baik abang. Mudah-mudahan kalau ada tempat, ada kesempatan bisa berbaikan. Gue mah senang semuanya berdamai supaya semuanya orang-orang yang kita sayang ini sehat. Kalau ini kan sebenarnya sulaman aja ya, jadi cuma di permukaan luar kulitnya aja, dikasih benang gitu, kayak ditanam benang gitu aja sih, terus dilobangin gitu loh, diikat gitu dalamnya, nanti jadi nyatu sama daging. Permanen nggak? Katanya 5 tahun sih, bisa lebih tergantung dari kulit. Kan kayak sekarang kan aku lagi suka dengan rambut pendek nih, nggak tahu deh, kayaknya semenjak gue rambut pendek lebih banyak banyak bintang tamu gitu loh. Waktu rambut panjang banyak juga, tapi kayaknya kan banyak yang bilang lebih fresh gini. Nah dulu aku kan selalu nggak pede kalau rambutku pendek gitu, tapi sekarang lama-lama enjoy juga. Makanya keberuntungan.
Ya kayak bawa keberuntungan. Oh mungkin orang lebih suka rezekinya mungkin di rambut pendek, ya udah. Terus tambah lagi kan ada lesung pipit, jadi mungkin lebih kelihatan lebih benar, tambah cute aja sih kalau menurut aku. Soalnya emang aku suka aja lihat orang ada lesung pipitnya. Nah, menurut aku sih alhamdulillah ya, karena minggu ini aja banyak bintang tamu gitu kan dari kemarin. Ya yang penting kan tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang, ya udahlah. Yang penting hasilnya juga bagus. Aku juga enak, kemarin habis disulam langsung nge-gym gitu, nggak ada efek apa-apa. Jadi pengen sih, tapi nggak tahu deh kayaknya. Kayak sekarang kan gigiku dibehel bawahnya, itu kan bikin, karena kan gini, aku pengen operasi dagu biar daguku lebih pendek, karena orang pikir aku tuh daguku di filler atau dioperasi sampai panjang, padahal mah emang satu keluarga aku memang kita kan dagunya seperti ini gitu. Akhirnya aku pikir dari kayaknya gigi bawah gua aku behel aja biar agak masuk ke dalam, jadi dagunya nggak terlalu kelihatan jadi panjang. Jadi kan rongga gigi kan pengaruh juga ke rahang muka. Langsung aja tanya, tapi Gali sih bilang bagus, tambah seksi katanya. Enggak sih, yang kayaknya yang lain udah. Paling cuman sekarang lagi ngurusin badan dikit aja, karena kan saking sibuknya olahraganya jadi sedikit berkurang gitu. Biasa seminggu 4 kali 5 kali, sekarang seminggu cuma sekali. Menurut aku sih kalau emang cocok di wajah ya pasti tambah pede lah, lebih sesuatu yang beda aja gitu. Jadi kayak punya penampilan baru. Kalau aku sih sebenarnya ngefansnya sama Jennifer Lopez, tapi kalau Jennifer Lopez kan mukanya natural ya, jadi emang nggak diapa-apain gitu. Maksudnya nggak yang, kalau operasi kan wajar lah, kalau artis di luar negeri juga mereka pada operasi kan. Tapi kan kitanya aja kayaknya tuh orang bule tuh kesannya udah mancung-mancung, malah mereka juga banyak disempurnain juga gitu. Cuman kalau aku kan memang fans fanatiknya J.Lo, jadi aku ngerasa ya udahlah, udah cukup kok diginiin aja. Paling main di color rambut aja, dirubah-rubah sih kan. Kalau itu sih udah nggak usah dibikin, alhamdulillah udah lumayan. Jadi bekas perjuangan dulu gendut kan, bagian ini kan udah pada gede-gede semua, tinggal di bawa olahraga biar kenceng, biar bentuknya bagus. Habis berapa sih ini? Ratusan Aku juta nggak? Enggak kok, ini cuma jutaan aja, nggak sampai puluhan juga. Jutaan dolar yang paling. Hah? Jutaan dolar mungkin. Enggak. Waduh, enggak lah. Kalau kayak gini aku nggak tahu ya, karena kan aku di endorse gitu, dan dibayar juga, jadi lumayan, dapat 2 bonus. Terus aku nggak nanya sih berapa, tapi mungkin sekitar 7. Malah lebih ke perawatan kulitnya sih kalau aku paling parah gitu. Emang kulitku tapi kan putih banget, bagus banget gitu. Habis berapa tuh kalau Itu udah tiap minggu aja kan promosom lah, terus super booster yang 50 juta lah, kali seminggu kadang 4 kali, hampir tiap minggu kan udah 100 kali lebih sih sampai sekarang. Jadi emang agak beda sama orang-orang yang lain, bentuk kulitnya kan pasti kalau kayak pakai baju gini nggak kelihatan, tapi kalau udah pakai raw kan kelihatan tuh betisnya putih banget. Jadi sebenarnya jadi gini, aku tuh kayak berimbang gitu antara lover sama haters gitu. Kalau yang lover sih juga Kak cantik banget sih gitu, tapi kalau yang haters kayak nenek lah, kayak inilah itu, pokoknya aneh. Gue bilang aduh, mereka tuh nggak pernah ketemu aku lihat aslinya kali ya. Memang kan aku juga ngakuin kalau aku di kamera kurang kamera face. Ada kan orang di kamera tuh lebih kelihatan cantik, pas lihat aslinya malah biasa. Kalau aku mungkin banyak kan orang bilang lihat langsung lebih baik daripada lihat di TV. Tapi kalau kedepannya ada lagi yang endorse buat berubah penampilan, kamu mau nggak? Tergantung, nanti paling aku pikirin dulu nih apa gitu. Yang penting nggak sampai bikin muka kita jadi aneh aja gitu. Kalau ini kan masih alami lah, masih nggak terlalu. Dan kalau kita nggak suka, ya aku sangat lucu aja. Orang pada nggak percaya, paling kan udah ada foto aku di San Francisco, di Las Vegas gitu. Itu kan baru sedikit aja gitu, itu aja nggak ada yang percaya. Jadi menurut aku ya udahlah, terserah orang mau ngebully aku apa, yang penting kan apa yang aku lakukan itu benar. Banyak netizen yang bilang mereka nggak percaya karena bahasa Inggris kamu. Oh iya, karena kan ya kalau bahasa Inggris kan memang kalau kita nggak ulang-ulang lagi pasti agak belepotan dikit lah gitu. Tapi pada dasarnya aku kan mengerti gitu. Dan kemarin juga aku bikin vlog sama Papi Uya juga. Papi Uya aja bilang Kumala nih bagus kok, Inggrisnya masih bagusan Kumala daripada gue. Dia juga ngakuin gitu, karena kan orang aja kalau nggak ngerti belum tentu berani bahasa Inggris ya. Kalau aku walaupun agak belepet dikit tapi kan berani gitu. Pengennya sih akhir tahun ini kalau jadi insya Allah berangkat ke sana, doain aja ya. Jadi nanti biar
pada tahu gitu. Abis dibilangnya halu lah, apa kan lucu gitu. Mungkin ada keluarga di sana atau teman? Banyak teman di situ sih, kalau teman sih ada di sana. Doain ya. Belum tahu sih kalau video klip mungkin dalam waktu dekat ini, tapi mungkin masih daerah sini aja. Kecuali kalau Galinya udah keluar kan baru enak tuh ke luar negeri bareng Gali bikin video klip gitu. Cuman karena ini masih berurusan dengan hukum ya mungkin aku bikin video klip untuk lagu Cinta Sejati ini mungkin di daerah Indonesia aja, di Jakarta. Antara akhlak dengan moralitasnya yang dimiliki oleh dia itu 180 kali bahkan sampai 300 derajat gitu loh. Yang awalnya orang di kalangan masyarakat menganggap dia orang baik, agamais, tapi di balik itu ternyata bukan, nggak seperti itu. Nah ini kaya gitu ya, kaya sok kaya atau saya nggak tahu gitu loh. Jangan jelas akhlaknya bertentangan, moralnya bertentangan. Disebutkan aib. Dia kan agamais, rajin sholat, ibadahnya kalau di mata masyarakat itu wah nomor 1. Yang ngomong bukan aku ya, yang alim itu bukan aku loh, tapi DJ kan, DJ temennya. Tahu kan DJ siapa gitu kan? Ya, bukan aku. Dan Aku tahu kok dia orang baik. Dia baik. keluarga yang baik juga. Keluarga Saya yang pernah baik ketemu juga sekali kan. Perempuan. Banyak adiknya perempuan. Banyak adik. Jadi begini ya, selama ini kita berusaha ya untuk menunjukkan etikat baik kami oleh pihak mereka gitu ya. Tapi etikat baik kami ini ternyata persepsi mereka udah salah menafsirkan gitu. Yang seharusnya kita sudah memberikan kesempatan waktu peluang kepada mereka untuk bisa duduk bersama dan bisa dimusyawarahkan. Nah, dengan adanya seperti ini, sepertinya mereka mengabaikan. Nah, dengan adanya mengabaikan ya terpaksa dengan sangat menyesal kami pun akan menerbitkan somasi. Dalam minggu ini kami akan menerbitkan somasi. Somasi yang dituju kepada yang bersangkutan. Jadi somasi itu karena alamatnya itu ada beberapa ya, satu somasi dengan berbagai alamat. Somasi itu adalah menunjukkan bukti kenyataannya adalah dia gitu loh. Yang selama ini kita berusaha untuk menutupi kepentingan dia yang bisa diselesaikan antara kedua belah pihak, tapi kenyataannya nggak bisa diselesaikan. Dan dia bilang dari pansos menyangkut masalah ini kita masih diam gitu loh. Udah biarin aja dibilang numpang tenar lah, pansos segala macam, hoak lah. Tapi dengan adanya 105 bukti itu karena ada desakan dari mereka yang menyatakan hoak, otomatis kita mengeluarkan bukti gitu. Bukti itu yang kita keluarkan hanya baru sebagiannya saja. Kenapa sebagian saja? Itu sebanyak 105 lembar halaman. 90% konten porno semuanya. Dari awalnya dia memperkenalkan diri, yang pertama mulai itu dia loh. Memperkenalkan diri, terus bagaimana dia membujuk rayu dengan mempengaruhkan si The Baby untuk menuruti keinginan dia gitu. Karena dia memiliki segalanya gitu. Nah, dari hal seperti ini saya miris gitu. Melihat chattingan-chattingan yang sebenarnya untuk dia pada saat waktu dia mengupload di YouTube itu sangat bertentangan 180 derajat gitu loh. Punya pacar ya cukup satu aja gitu loh. Jangan cicipin cewek-cewek yang merasa dia suka, yang dia kan sukanya yang gede-gede tuh, nggak tahu gedenya apa. Biarin aja netizen mau bilang apa ya. Yang penting yang tahu itu diri aku, dia, dan Tuhan. Yang paling penting adalah orang tuaku dulu, karena dengan adanya masalah ini orang tuaku yang nggak tahu apa-apa jadi imbas. Kayak kemarin itu kan mamaku kan buka catering kan, dari turun temurun dari kakek aku. Dia jualan kayak gulai kikil kambing. Dia itu sekarang udah orderannya kayak apa sih, by order aja gitu loh, catering gitu loh. Jadi kalau ada yang mau pesen baru dibikinin. Nah waktu dia mau tawarin ke orang, malah yang adanya bukan dibeli, malah dicemooh sama orang langganannya dia gitu loh. Jadi kasihan aja gitu loh, jualannya udah nggak seberapa, untungnya nggak seberapa, tapi dicemooh orang banyak. Akhirnya aku suruh ke Jakarta aja gitu. Stres juga sampai nangis. Dia kan kayak punya penyakit jantung gitu. Berarti banyak tekanan
tekanan lah jelas orang tua, apalagi kan yang ditauin bukan orang satu kampung kotaku, tapi seluruh Indonesia yang tahu gitu loh. Setiap kali orang yang ketemu mama aku pasti bahasnya masalah itu gitu loh. Sampai ada saudara sendiri nih yang ajarin dong anak kamu tuh ngomong kayak gini, dia kan nggak ngerti masalahnya apa, tapi tiba-tiba kayak menghujat kayak aku seakan-akan di sini aku yang salah banget gitu loh, padahal ya memang kesalahan kita berdua gitu loh. Tapi paling tidak ayolah kita omongin baik-baik, kita kenalnya baik-baik, kalau misalnya ada masalah kita omongin baik-baik aja, kita kan udah dewasa gitu loh. Aku pengennya orang yang tanggung jawab gitu, yang gentle. Dia kan pernah bilang kayak gentle, aku gentle, ya udah ayo gentle, kamu ketemu sama aku, jangan lari gitu. Jangan dikejar media terus lari sampai jatuh-jatuh, ngapain? Lari sampai luar negeri maksudnya? Ya nggak tahu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.